Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Love Story Kisah Nyata, di mana kami membacakan pengalaman pribadi kalian yang telah kalian kirim ke email Love Story Kisah Nyata, dan mudah-mudahan bisa membawa hikmah dan manfaat buat kalian semua. Dan sebelum kami membacakan kisah yang telah masuk ke email di Love Story Kisah Nyata, tolong di subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan gak ada salahnya juga kalian menyiapkan item-item yang membuat kalian betah dan nyaman untuk mendengarkan kisah ini sampai selesai. Oke, tidak menunggu lama, kita langsung cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Love Story Kisah Nyata. Dan makasih sebelumnya sudah membacakan kisah saya. Kisah ini akan saya mulai ketika saya mulai berumah tangga dengan Fahmi. Iya, sebut saja Fahmi namanya. Saya dan Fahmi adalah satu. Berbagai problematika rumah tangga kita alami, dari mulai kesulitan ekonomi dan masalah-masalah lainnya. Tapi kami terus bergerak karena sesuai janji kami, kita adalah satu. Kami belum menemukan ritme dalam rumah tangga, sehingga kami sering kelabakan. Maklum, kami sudah sepakat dalam rumah tangga, ketika permasalahan tiba, kami aktor utama di dalamnya. Kita lebih ke mendewasakan masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Tidak ada orang lain. Walaupun ada, mereka hanya peran pembantu. Ya, seegois itu kami menjalani rumah tangga kami. Dan kami tinggal jauh dari orang tua kami. Suatu hari, Fahmi dikeluarkan dari tokonya tempat ia bekerja. Bukan karena Fahmi membuat masalah, tapi memang toko itu sedang mengalami penurunan omset hingga harus mengeluarkan beberapa karyawannya, termasuk Fahmi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Fahmi terpaksa mengamen. Kebetulan Fahmi bisa memainkan gitar, dan Fahmi menamai gitarnya adalah Nada. Karena kecintaannya Fahmi pada gitar tersebut, saya harus sering merawatnya ketika Fahmi nggak ada di rumah. Dan kadang jengkel juga sih sama gitarnya Fahmi. Saya suka cemburu waktu itu, karena Nada lebih sering dipegang ketimbang saya. Saya bilang, awas lo, kalau Fahmi gak ada, gua ajak lo berantem. Dan kali ini Fahmi akan lebih sering memegang gitarnya karena berhentinya Fahmi di toko tempat dia kerja. Bertahun-tahun kami menjalani kehidupan seperti itu. Alhamdulillah kami happy. Walau di usia pernikahan kami sudah cukup lama, tapi kami belum juga dikaruniai seorang anak. Terkadang Fahmi terlihat murung dan ngobrol sama gitarnya. Sambil senyum, saya mendekati Fahmi dan memeluknya.
maafin saya ya. Dan Fahmi pun menyambut pelukan saya. Singkat cerita, suka, duka sering kami lewati bersama. Kami tetap bahagia. Pernah beberapa kali Fahmi menanyakan ke saya, apakah kamu bahagia? Saya bilang, apaan sih? Kok kamu nanya gitu? Ya, saya bahagialah. Saya hidup sama orang yang baik, yang tanggung jawab sama istrinya. Sebelum berkeluarga, saya adalah orang yang berkecukupan. Ayah dan ibu saya pegawai negeri. Mungkin alasan itu yang sering membuat Fahmi bertanya sama saya, bahagia atau enggaknya. Waktu itu saya sebenarnya merasa sedih, belum bisa memberikan keturunan sama Fahmi, karena nggak tahu juga. Sampai saat ini saya belum juga bisa hamil. Saya tidak pernah memeriksakan diri ke dokter tentang masalah ini, karena saya tahu kondisinya. Buat makan aja kadang kita sering kerepotan. Tapi tetap saya happy, karena Fahmi adalah segalanya buat saya. Sekali lagi, Fahmi adalah segalanya buat saya. Bahkan nyawa pun berani saya korbankan untuk kebahagiaan Fahmi. Tiba di waktu yang benar-benar sangat sulit, di mana saya melihat Fahmi dengan wajah yang bonyok dan gitarnya hancur. Fahmi bilang saya digebukin di jalan. Awalnya ketika Fahmi sedang berjalan, pengguna motor menyenggolnya. Fahmi dan gitarnya terjatuh dan gitarnya hancur. Fahmi marah sampai terjadi pertengkaran dengan pengguna motor itu. Tiba-tiba pemotor lain yang ikut menyalahkan Fahmi ikut memukulinya. Kesal saya mendengar cerita itu. Ingin sekali saya marah, tapi sepertinya gak akan ada gunanya. Saya lebih memilih menenangkan Fahmi dan mengobati luka-lukanya, dan berusaha memperbaiki gitarnya, meski saya tahu gak akan kembali sempurna. Baru kali ini saya melihat Fahmi menangis sangat dalam, diiringi rintihan Fahmi yang sangat membuat saya hancur. Bukan karena apa yang akan kita makan nanti, karena alatnya untuk mencari makan sekarang sudah hancur. Sekali lagi bukan karena itu. Saya sedih melihat Fahmi sampai segitunya sama gitarnya. Singkat cerita, kehidupan kami tahun demi tahun berubah dari segi ekonomi, dan semangatnya Fahmi membuahkan hasil. Fahmi mendapatkan pekerjaan. Kehidupan kami pun berubah dari kontrakan pindah ke rumah yang kami beli dari hasil perjuangan Fahmi selama ini. Setelah sampai pada titik di mana kami tak pernah kesulitan masalah uang, tapi malah kehidupan kami terasa kurang karena tidak adanya seorang anak. Di titik ini di mana kami sangat benar-benar merindukan seorang anak, apalagi Fahmi, dan ini menjadi masalah besar buat kami. Saya sudah mencoba berbagai usaha sampai mencoba mengadopsi anak, tapi hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan. Fahmi ingin saya menjadi seorang ibu dari anak-anaknya. Saya jadi bingung, karena ketika itu hasil diagnosa saya tidak akan bisa melahirkan karena gangguan rahim. Semakin hari Fahmi jadi lebih banyak diam. Saya mengerti apa yang inginkan Fahmi. Sepertinya harus ada yang dikorbankan
untuk melihat senyum itu kembali terlihat. Dan solusinya, Fahmi harus menikah lagi agar mempunyai anak. Dan saya siap mengorbankan perasaan saya untuk melihat orang yang saya sayangi bahagia. Singkat cerita, Fahmi menikah lagi dan tidak menunggu lama istri mudanya mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan. Saya dikabari oleh Fahmi lewat video call bahwa istri mudanya melahirkan. Saya melihat Fahmi begitu amat senang, dan saya melihat senyuman itu terlihat kembali. Senang saya, bahagia saya. Setelah percakapan kami selesai melalui video call, awalnya saya bergemas dan ingin menjenguk anak Fahmi. Tapi seketika saya merasa menjadi seorang peran figuran. Kalimat kami adalah satu, seolah hambar sekarang. Tas dan beberapa makanan kecil yang saya siapkan untuk menyambut kedatangan putranya Fahmi tiba-tiba saja terjatuh dari tangan saya. Kok jadi begini? Dan sekali lagi saya mencoba meyakinkan diri saya harus kuat. Ya, saya harus kuat. Dan langsung saya menuju rumah sakit di mana istri mudanya melahirkan. Singkat cerita, kami bertiga pulang dan saya menggendong anaknya Fahmi menuju pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, Fahmi terus memeluk Dina. Ya, nama istri mudanya adalah Dina. Dan beberapa kali Fahmi mengucapkan terima kasih ke Dina karena mungkin telah memberi keturunan. Saya melihat adegan itu karena kita satu kendaraan. Saat itu saya merasa sakit banget. Kalimat itu harusnya dilontarkan ke saya. Untuk menghilangkan rasa sakit dan gak ingin Fahmi mengetahui apa yang saya rasakan saat itu. Saya hanya mencoba menciumi anak Fahmi untuk menghilangkan rasa sakit saya. Di rumah Dina, saya mengambil alih semua pekerjaan yang dilakukan Dina karena kondisi Dina masih lemas. Saya menyiapkan kebutuhan untuk Dina, Fahmi dan anaknya. Dan rasa itu kembali datang. Saya melihat Fahmi memegang tangan Dina sambil mengajak ngobrol anaknya. Sepertinya saya kini benar-benar menjadi peran figuran di sini. Ya, saya hanya peran figuran di sini sekarang. Tentunya saya harus tahu diri dan apa yang harus saya lakukan. Ditambah Fahmi jadi jarang pulang ke rumah saya. Dia lebih sering di rumah Dina. Tanpa sepengetahuan Fahmi, saya pulang ke rumah orang tua saya karena saya sering merasa kesepian dan memutuskan untuk tidak kembali ke rumah itu. 1 bulan lebih saya meninggalkan rumah itu. Dan Fahmi tidak ada menghubungi saya. Setelah 3 bulan, ada panggilan tak terjawab dari Fahmi dan beberapa pesan yang masuk ke handphone saya. Kamu di mana? Kok rumah kosong? Ternyata setelah 3 bulan, Fahmi baru menyadari bahwa saya sudah tidak tinggal di situ.
Buat saya itu adalah kejelasan bahwa saya bukan peran utama di sini. Saya hanya peran figuran sekarang. Isi pesan singkat itu, kamu lupa kita adalah satu. Dan beberapa macam bujukan lewat chat dia kirim. Dan saya hanya membalas, maaf. Melihat kamu bahagia, mungkin sudah cukup sekarang. Dan saya sadar, saya bukan peran utama di sini. Dan saya hanya peran pembantu di sini. Setelah sekian menit, Fahmi baru membalas dan hanya 4 kata, maaf. Itu saja. Oke, buat mbaknya yang tidak mencantumkan nama, saya ucapkan terima kasih atas ceritanya. Dan mudah-mudahan pengorbanan mbaknya tidak sia-sia. Dan kami di sini dan penggemar Love Story mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Buat teman-teman yang ingin ceritanya diangkat di Love Story Kisah Nyata, kalian tinggal kirimkan email ke Love Story Kisah Nyata dan nanti akan kita bacakan. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.